Perang Bani Quraizah. Pada waktu zuhur, pada hari Rasulullah SAW kembali ke Madinah, dan saat itu beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah, Jibril mendatangi beliau seraya berkata, "Mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjatanya. Selagi kini engkau sudah pulang, maka sampaikan permintaan kepada orang-orang, lalu bangkitlah dengan orang-orang yang bersamamu di Bani Quraizah. Aku akan berangkat ke depanmu, akan kuguncang benteng mereka, lalu kususupkan ketakutan ke dalam hati mereka." Maka Jibril pergi di tengah prosesi para malaikat. Rasulullah SAW memerintahkan seorang muazin agar berseru kepada orang-orang, "Siapa yang tunduk dan patuh, maka janganlah sekali-kali mendirikan sholat asar kecuali di Bani Quraizah." Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan menyuruhnya agar lebih dahulu berangkat ke Bani Quraizah. Setiba di dekat benteng mereka, dia mendengar suara-suara sumbang dan ejekan yang ditujukan kepada diri beliau. Beliau pergi di tengah prosesi muhajirin dan ansar, hingga tiba di pangkalan air milik Bani Quraizah yang disebut Bir Anna. Orang-orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Secara berkelompok mereka berangkat menuju Bani Quraizah. Saat tiba waktu sholat asar, sebagian di antara mereka ada yang masih di tengah perjalanan. Sebagian yang lain berkata, "Kami tidak mendirikan sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraizah seperti yang diperintahkan kepada kami." Hingga ada sebagian di antara mereka yang mendirikan sholat asar setelah tiba waktu isya. Mereka berkata, "Kami tidak saling mempermasalahkan hal ini karena yang dimaksudkan beliau agar kami cepat-cepat pergi, sekalipun ada yang mendirikannya di tengah perjalanan, tak seorang pun yang mempermasalahkannya." Secara berkelompok, pasukan muslimin bergerak ke arah Bani Quraizah hingga mereka berkumpul dengan Nabi SAW yang jumlahnya ada 3.000 orang. Penunggang kuda ada 30 orang. Mereka mendekati benteng Bani Quraizah dan diputuskan untuk mengepungnya. Setelah pengepungan dilakukan secara ketat, ada 3 hal yang ditawarkan pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, kepada kaumnya orang-orang Yahudi. 1. Mereka masuk Islam dan masuk agama Muhammad. Dengan begitu mereka mendapat jaminan keamanan atas darah, harta, anak-anak, dan wanita-wanita mereka. Dalam hal ini dia berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian sudah tahu sendiri bahwa memang dia adalah Nabi yang diutus. Dia pula yang namanya kalian baca di dalam kitab kalian." 2. Mereka membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri, lalu berperang melawan Muhammad dengan pedang terhunus hingga meraih kemenangan, atau biar saja mereka terbunuh semua dan tak seorang pun yang bisa. 3. Langsung menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat dan melanggar larangan berperang pada hari Sabtu. Namun mereka menolak semua tawaran ini. Pada saat itu pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, berkata dengan nada tinggi karena marah, "Apa yang membuat salah seorang di antara kalian menjadi keras kepala setelah dilahirkan ibunya semalam suntuk?" Tidak ada pilihan lain bagi Bani Quraizah setelah menolak 3 usulan ini selain pasrah kepada keputusan Rasulullah SAW. Sekalipun begitu, mereka masih berusaha menjalin kontak dengan kawan mereka yang sudah masuk Islam. Siapa tahu mereka mau menunjukkan jalan untuk mengambil keputusan yang baik. Maka mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dengan pesan, "Utusan Abu Lubabah agar menemui kami akan meminta pendapat." Dulu Abu Lubabah adalah sekutu mereka, sementara harta dan anak-anak Abu Lubabah juga ada di wilayah orang-orang Yahudi. Saat melihat kedatangan Abu Lubabah, semua orang Yahudi mengeluh-elukannya. Yang laki-laki bangkit mengerumuninya dan para wanita serta anak-anak menangis di hadapannya. Abu Lubabah sangat iba melihat keadaan mereka. Mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" "Begitulah," jawabnya sambil memberi isyarat dengan tangannya yang diletakkan di leher, yang maksudnya mereka akan dijatuhi hukuman mati, padahal tidak selayaknya dia berbuat seperti itu di hadapan mereka.
Setelah itu barulah Abu Lubabah sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Seketika itu dia berbalik dan tidak menemui Rasulullah SAW. Dia berbalik ke Masjid Nabawi dan mengikat tubuhnya di tiang masjid. Dia bersumpah tidak akan melepaskan tali itu kecuali beliau sendiri yang melepaskannya. Dan dia juga tidak akan memasuki wilayah Bani Quraizah. Setelah beliau mendengar apa yang telah diperbuat Abu Lubabah yang sejak lama ditunggu-tunggu kedatangannya, bersabda, "Andaikan dia menemuiku, tentu aku akan mengampuninya. Tetapi jika memang dia berbuat seperti itu, maka aku tidak akan melepaskannya kecuali jika dia bertaubat kepada Allah." Sekalipun Abu Lubabah sudah mengisyaratkan seperti itu, mereka tetap mengambil keputusan untuk pasrah kepada keputusan Rasulullah SAW. Yang sebelumnya mereka sudah bertahan menghadapi pengepungan yang panjang. Apalagi bahan makanan, air, dan peralatan cukup menunjang untuk itu. Di samping itu, orang-orang muslim terus-menerus diserang hawa dingin dan rasa lapar. Karena mereka berada di tempat yang terbuka, ditambah lagi dengan kondisi badan mereka yang letih sehabis diperas menghadapi segelar pasukan musuh dari Quraisy dan Ghatafan. Tetapi perlu diingat, perang Bani Quraizah adalah peperangan urat syaraf. Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati orang-orang Yahudi, mental mereka langsung merosot. Keadaan ini mencapai puncaknya hingga muncul Ali bin Abu Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awam. Ali berteriak, "Wahai pasukan iman, demi Allah, aku siap merasakan seperti yang dirasakan Hamzah, atau lebih baik aku membuka benteng mereka." Setelah itu, orang Yahudi tunduk kepada keputusan Nabi SAW. Beliau memerintahkan untuk menahan semua Yahudi yang laki-laki dan tangan mereka dibelenggu. Muhammad bin Salamah al-Ansari diserai tugas untuk mengawasi mereka. Sedangkan para wanita dan anak-anak digiring ke tempat tertentu yang terpencil. Orang-orang Aus mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuat keputusan terhadap Bani Kainuka. Seperti yang engkau ketahui, mereka adalah sekutu saudara kami dari Khazraj. Sementara Bani Quraizah adalah rekan kami. Maka berbuat baiklah terhadap mereka." Beliau bertanya, "Apakah kalian ridho jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian?" "Baiklah," jawab mereka. Beliau bersabda, "Serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz." "Kami ridho," kata mereka. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz berada di Madinah dan tidak ikut pergi ke Bani Kainuka karena mendapat luka di lengannya sewaktu perang Azab. Maka dia dipanggil untuk datang dengan naik seekor keledai. Tatkala dia hendak menemui Rasulullah SAW, orang-orang berkata di kanan kirinya, "Wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada rekan-rekanmu, karena Rasulullah SAW telah mengangkat dirimu sebagai orang yang akan memutuskan perkara. Maka berbuat baiklah terhadap mereka." Sa'ad bin Mu'adz diam, tidak menanggapi perkataan mereka. Tetapi karena semakin banyak orang yang berkata seperti itu, dia berkata, "Kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang yang suka mencela karena Allah." Setelah mendengar jawaban Sa'ad ini, di antara mereka ada yang kembali ke Madinah dan meratapi apa yang bakal menimpa mereka. Setelah Sa'ad berhadapan dengan Nabi SAW, beliau bersabda kepada para sahabat, "Temuilah pemimpin kalian." Setelah menurunkan Sa'ad dari punggung keledai, mereka berkata, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah pasrah kepada keputusanmu. Apakah keputusanku berlaku bagi mereka?" tanya Sa'ad. "Ya," jawab para sahabat. "Apakah juga berlaku bagi orang-orang muslim?" "Ya," jawab mereka. "Bagi siapapun yang ada di sini?" tanyanya lagi, sambil mengarahkan pandangannya ke arah Rasulullah SAW sebagai penghormatan terhadap beliau. "Ya, juga bagi diriku," jawab beliau. Akhirnya Sa'ad berkata, "Aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh, para wanita dijadikan tawanan, dan harta benda dibagi rata." Beliau bersabda, "Engkau telah membuat keputusan berdasarkan keputusan Allah dari atas langit yang ketujuh." Keputusan saat ini sudah pas dan adil, karena di samping Bani Quraizah telah melakukan pengkhianatan yang keji,
Mereka juga telah menyiapkan 1.500 bilah pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi dan 500 perisai untuk membinasakan kaum muslimin. Semua ini baru diketahui setelah orang-orang muslim dapat menaklukkan benteng dan perkampungan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menahan orang-orang Yahudi Bani Quraizah di rumah binti Al-Harith, seorang wanita dari Bani Al-Najjar. Sebuah parit digali di dalam pasar Madinah. Sekelompok demi sekelompok digiring ke dalam parit tersebut. Beberapa orang Yahudi yang dekat dengan pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, bertanya, "Apa yang dia perbuat terhadap kita menurut penglihatanmu?" Ka'ab menjawab, "Apakah di tempat manapun memang kalian tidak bisa berpikir? Apakah kalian tidak melihat orang yang banyak berbicara tidak akan dilepaskan dan orang yang telah diusir di antara kalian tidak bisa kembali lagi? Demi Allah, itu adalah hukuman mati." Jumlah kaum laki-laki dari Yahudi Bani Quraizah ini berjumlah 600 hingga 700 orang. Mereka semua dipenggal. Begitulah kesudahan ular-ular pengkhianat yang telah melanggar perjanjian yang pernah disepakati dan membantu pasukan musuh yang bermaksud hendak membinasakan kaum muslimin justru pada saat yang kritis. Dengan tindakan seperti itu, mereka dianggap sebagai penjahat perang sehingga layak mendapat hukuman mati. Ada pula setan-setan Bani Nadir yang ikut dibunuh bersama mereka. Salah seorang di antara penjahat perang Azab adalah Huyai bin Akhtab, ayah Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia bergabung di benteng Bani Quraizah saat Quraisy dan Ghatafan pulang karena harus memenuhi janjinya kepada Ka'ab bin Asad yang sebelum itu dia terus-menerus membujuk dan mendorong Ka'ab untuk melanggar perjanjian. Huyai telah merobek-robek pakaiannya yang bagus agar tidak dirampas. Saat digiring dengan tangan terbelenggu di belakang leher untuk menjalani eksekusi, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, aku mencela diriku karena aku telah memusuhimu. Tetapi siapapun yang memang dikalahkan Allah, pastilah dia akan kalah juga." Lalu dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Wahai manusia, tidak apa-apa kalau memang sudah menjadi keputusan Allah. Ketetapan, takdir, dan tempat pembantaian semua sudah diputuskan bagi Bani Israel." Kemudian dia duduk dan lehernya dipenggal. Hanya ada satu orang wanita saja di antara mereka yang dibunuh. Pasalnya, sebelum itu dia telah menimpukan batu penggiling kepada Khalad bin Suwaid hingga meninggal dunia. Maka dia dieksekusi mati karena perbuatannya itu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh siapapun yang sudah baligh, sedangkan anak-anak yang dianggap belum baligh dibiarkan hidup. Di antara anak yang dianggap belum baligh adalah Atiyah Al-Qurazi. Dia dibiarkan hidup lalu masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah SAW agar Az-Zabir bin Bata beserta keluarga dan harta bendanya diserahkan kepadanya. Sewaktu perang Bu'ats, Al-Zabir berjasa telah menyelamatkan Sabit bin Qais. Permintaan itu dikabulkan. Sabit bin Qais berkata, "Rasulullah SAW telah menyerahkan dirimu kepadaku, begitu pula keluarga dan hartamu." Namun setelah mengetahui bahwa semua rekan-rekannya Yahudi yang dia cintai telah dibunuh, Az-Zabir berkata, "Atas jasaku kepadamu dulu wahai Sabit, aku minta pertemukanlah aku dengan orang-orang yang aku cintai." Lalu Sabit memenggal lehernya dan mempertemukannya dengan orang-orang yang dicintainya. Lalu dia meminta kepada beliau agar anak Az-Zabir Abdurrahman bin Az-Zabir dibiarkan hidup. Kemudian dia masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Ada beberapa orang Bani Quraizah yang masuk Islam pada malam sebelum mereka menyerah, sehingga darah, harta, dan keluarga mereka dilindungi. Pada malam itu pula muncul Amr yang tidak ikut bergabung dengan Bani Quraizah untuk melanggar perjanjian. Muhammad bin Maslamah yang bertugas menjaga beliau melihat dirinya. Dia dibiarkan pergi dan tidak tahu kemana perginya. Rasulullah SAW
membagi seluruh harta rampasan dari Bani Quraizah setelah mengambil 1/5-nya. 3 bagian diperuntukkan bagi barisan penunggang kuda, sedangkan pasukan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Para tawanan diserahkan kepada Sa'ad bin Zaid al-Ansari untuk dibawa ke Najd, lalu dijual di sana dan dibelikan kuda serta senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk diri beliau salah seorang wanita mereka, Raihanah binti Amr bin Junnafah. Wanita itu tetap berada dalam hak beliau hingga beliau meninggal dunia. Menurut Al-Kalbi, beliau membebaskan Raihanah dan menikahinya pada tahun 6 Hijriah. Dia meninggal dunia saat beliau pulang dari Haji Wada, lalu dikuburkan di Baqi. Setelah urusan Bani Quraizah selesai, doa seorang hamba yang soleh, Sa'ad bin Mu'az, dikabulkan seperti yang sudah kami singgung sewaktu perang Azab. Sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan sebuah kemah di dekat masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk menjenguknya. Setelah urusan Bani Quraizah selesai, lukanya semakin parah dan pecah. Dari bagian lukanya itu mengalir darah hingga mengalir ke kemah lain di sampingnya yang ditempati Bani Ghifar. Mereka berkata, "Wahai para penghuni kemah, apa yang mengalir ini?" Ternyata darah itu berasal dari luka Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia meninggal dunia karenanya. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arsy Allah yang Maha Pemurah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az." Di dalam Sahih At-Tirmizi disebutkan dari hadis Anas, dia berkata, saat jenazah Sa'ad bin Mu'az diangkat, orang-orang munafik berkata, "Betapa ringan jenazahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena para malaikatlah yang mengangkat jenazahnya." Sewaktu mengepung Bani Quraizah, ada seorang muslim yang meninggal, yaitu Khalad bin Suwaid, karena ditimpuk batu alat penggiling oleh seorang wanita Bani Quraizah. Selama pengepungan itu ada pula yang meninggal dunia, yaitu Abu Sinan bin Minsan, saudara Ukasyah. Sedangkan Abu Lubabah tetap dalam keadaan terikat di masjid selama 6 hari. Setiap tiba waktu sholat, ada seorang wanita yang menghampirinya dan melepaskan talinya agar dia bisa sholat. Setelah itu dia mengikatnya lagi. Pada dini hari sebelum subuh, wanita tersebut memintakan ampunan bagi Abu Lubabah yang saat itu beliau sedang berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah berdiri di ambang pintunya lalu berkata, "Wahai Abu Lubabah, terimalah kabar gembira karena Allah telah mengampunimu." Maka seketika itu orang-orang mengerumuni Abu Lubabah untuk melepaskan talinya. Namun Abu Lubabah menolak seorang pun melepaskan tali yang mengikat tubuhnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskannya. Saat melewatinya untuk melaksanakan sholat subuh, beliau melepaskan talinya. Peperangan ini terjadi pada bulan Zulkaidah 5 Hijriah. Adapun pengepungan berjalan selama 25 hari. Allah menurunkan beberapa ayat tentang perang Azab dan Bani Quraizah dalam surat Al-Azab. Di dalam ayat-ayat ini terdapat penjelasan penting tentang keadaan orang-orang mukmin dan munafik. Kemudian kehinaan yang diderita pasukan musuh dan kesudahan pengkhianatan para ahli kitab.